Bismillahirrahmanirrahim. La yazuqu khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasriqu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ta'awun wa ta'alim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'ul ittiba wal ibadah wal istighfar wal hatta 'ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila birwatana wa khairi fi qawlillahi wa qurbi wa sawbi subhanahu wa ta'ala. Wa ba'du. Baiklah hadirin wal hadirat jamaah Majlis Ta'lim Masjid Bait Jami Baitul Ma'mur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita tentunya memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan iman-iman kepada kita semua, yang telah meringankan langkah-langkah kaki kita sehingga kita dijadikan dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis ilmu ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga duduknya kita di majelis ilmu ini akan mendatangkan keberkahan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam serta salam marilah selalu kita sanjung agungkan pada suri tauladan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, para sahabatnya serta seluruh umat yang mudah-mudahan kita kelak di yaumil kiamah akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan kembali pengajian kita ya, masih seputar bab salat. Nah, sebelum memasuki daripada pembahasan inti kita, alangkah baiknya kita mengingatkan kembali bahwasanya kita dalam menjalankan sebuah ketaatan, dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita harus memiliki kesabaran. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang beriman, minta tolonglah ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran dan sholat. Maksudnya bagaimana kok minta tolong Allah dengan kita bisa menegakkan sholat? Artinya sholat di sini ya baik secara maknawi ataupun hakiki. Ya, mengapa disebut sholat? Sebab kita dalam melakukan atau menjalankan perintah sholat terkadang timbul perasaan apa ya, kok capek ya sholat, baru maghrib udah isya lagi enak-enaknya tidur bangunin subuh, lagi enak-enaknya istirahat siang tidur, ya kan, lagi enak ngopi ireng asar dan asar ya. Jadi intinya semua itu perlu kesabaran. Tidak ada ketaatan, tidak ada kita menjalankan suatu ibadah ataupun bentuk ketaatan kecuali kita harus dibarengi dengan kesabaran. Ya, kalau nggak sabar mah ya kesal sendiri. Ya, sebab selama kita hidup di atas dunia ini nggak ada istilahnya kita berleha-leha. Ya, berleha-leha, bersantai ria ya dalam menjalankan atau mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Berleha-lehanya nanti setelah kehidupan dunia ini berakhir. Ya. Memasuki fase pertama kehidupan itu di alam kubur sebetulnya. Ya, makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, sesungguhnya manusia itu sejatinya pada tertidur. Ketika mereka
tiada, ketika mereka meninggal dunia, mereka baru sadar, baru bangun, terbangun. Ya, artinya apa? Manusia pada umumnya, ya, kita tanpa kita sadari, ya, menjalankan kehidupan yang mana banyak tipu daya di dunia ini. Makanya jelas di Al-Quran itu bahwasanya kehidupan dunia ini penuh tipu daya. Wajar kan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kehidupan dunia ini tak ubahnya seperti penjara bagi seorang mukmin. Ketika kita hidup di atas dunia ini pasti ada hitam, ada putih, ada hujan, ada panas, ada kemarau. Ya, tapi ketika sudah berakhir kehidupan ini, tinggal satu tujuan. Ya. Dan itu semuanya tergantung daripada apa yang sudah kita lakukan di atas dunia ini. Ya. Ketika kita menuju alam kubur, contoh, nggak ada Pak yang bisa kita bawa di alam kubur nanti. Ya, secantik apapun istri kita, ya, kalau kita sudah masuk alam kubur nggak bakal mau nemenin. Ya, nggak ada ceritanya dunia. Meladenin, ya, di kubur saya masih hidup mau ikuti pesanan mereka. Begitu sebaliknya, sang suami apalagi ketika istrinya tiada, ada yang menemani di alam kubur, ngeladenin gitu. Ini kawin lagi. Yang kita laki tuh, Bu. Itu fakta, ya, fakta. Ya. Kalau ibu-ibunya perempuan biasanya bisa kuat, ya. Tapi kalau yang laki-laki itu jarang. Hanya sekian persen lah, ya. Sebanyak-banyak harta yang kita miliki, mobil banyak, ya, rumah banyak, tapi kalau sudah masuk alam kubur maka kan itu akan dibawa tidak. Yang ada jadi rebutan. Ya Allah, ya. Makanya harta yang hakiki itu adalah harta yang kita infakkan, harta yang kita sedekahkan. Itu yang hakiki sebetulnya. Tapi kalau harta yang kita nikmati itu akan habis. Ya. Makanya ketika masuk ke alam kubur kita tidak akan membawa apapun kecuali kain kafan. Begitu kain kafannya gak ada kantongnya lagi. Coba tanya sama Pak Kaum tuh, ada nggak Pak Kaum kain kafan dibuat kantong gitu? Nggak ada. Ya Allah. Kalau dikasih kantong mungkin sama ahli warisnya di sisi duit buat jajan di alam kubur. Macam-macam lah. Ya. Makanya gambaran non muslim itu ya di beberapa kepercayaan dan beberapa agama itu yakini mereka alam kuburnya itu dimasukin harta, ya, emas segala macam. Ada itu. Tapi dalam Islam tidak. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, duduknya kita di majelis ilmu ini mudah-mudahan menjadi asbab, ya, wasilah, ya, kita dijadikan salah satu hamba Allah pilihan yang akan bahagia di dunia maupun di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebab berapa banyak, ya, hadis bahkan ayat Al-Quran yang mengagungkan pentingnya sebuah
ilmu. Ya, saking agungnya ilmu, maka pemilik dan pencari ilmu itu diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam satu riwayat dikatakan barang siapa yang datang ke majelis ilmu, datangnya doang, berangkatnya aja, maka dia mendapatkan pahala haji sempurna. Tiap malam rokok dapat pahala haji terus nih Bapak. Baru berangkatnya aja Bu, belum langkah kakinya dicatat sebagai kebaikan, ya. Itu baru datangnya. Dulu suka fi majalisil ilmi, duduknya kita di majelis ilmu tanpa mencatat apapun, ya, nggak bawa pena, nggak bawa buku, alias jiping, tahu jiping? Ngaji kuping, ya, ya kayak kita di sinilah, ya, namanya kita pengajian udah Bapak Ibu kan, udah apa? Udah nggak bisa lagi bawa pulpen atau buku kan, yang mau dicatat apa? Kita ngambil fadilahnya aja lah, utamanya aja. Yang penting bisa diamalkan. Nah, duduknya aja itu mengandung fadilah yang sangat luar biasa. Khairum min itqi alfi raqabah, lebih baik daripada pahala memerdekakan 1000 budak. Ya. Kalau sekarang memang tidak ada yang namanya budak itu. Kalau zaman dulu itu kan zaman perbudakan, ya. Di zaman Islam sudah ada, ya, sampai abad beberapa itu masih ada. Dulu budak itu sangat mahal sekali, ya. Dijual belikan manusia. Kalau kita ambil separuh ambil mudahnya saja, 1 budak 1 juta aja misalnya. Ya, 1000 budak berarti 1 miliar. Ya. Artinya apa? Dengan kalkulator sederhana, kita hanya duduknya saja ini lebih baik daripada kita beramal bersedekah dengan 1 miliar. Duduknya doang. Wa khairun min ayadati alfi marid, lebih baik daripada menjenguk 1000 orang sakit. Seperti yang kita tahu bahwasanya kalau menjengukin orang sakit itu kan sangat besar pahala, ya, besar pahala. Namun kenapa kok duduknya di majelis ilmu mengalahkan daripada fadilahnya, keutamaannya jenguk orang sakit? Sebab berapa banyak orang yang jenguk orang sakit itu tanpa adanya ilmunya, ya. Yang namanya jenguk orang sakit juga ada ilmunya, Bapak Ibu. Ya. Jangan sampai kita ketika jenguk orang sakit itu malah bikin orang sakitnya itu tambah sakit. Saya itu nggak lihat jenengan udah 3 hari nggak ada di masjid, keren kemana? Rupanya sakit. Iya. Jadi pinggangnya merasa sakit sebelah kanan, makanya dirawat.